Dalam sejarah perjuangan kita mengusir penjajah, tentu kita sangat familiar mendengar peristiwa serangan umum 1 Maret. Ya, serangan ini merupakan serangan besar TNI ke kota Yogyakarta. Serangan ini bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih eksis berdiri. Pada video ini, kita akan membahas kenapa serangan besar ini bisa terjadi dan apa yang menjadi latar belakang serangan ini. Sebelumnya, yuk dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe. Pada bulan Desember 1948, militer Belanda melancarkan operasi Krui, atau kita lebih mengenalnya sebagai agresi militer Belanda kedua. Operasi militer besar yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Militer Belanda di Indonesia, yaitu Jenderal Simon Spoor ini, berhasil menduduki ibu kota Republik, yaitu Yogyakarta, dan menangkap para pemimpin Republik seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Dan Belanda pun mengumumkan bahwa Republik sudah sangat lemah. Setelah ibu kota Yogyakarta dikuasai sepenuhnya oleh militer Belanda, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawira Negara yang saat itu berada di kota Bukit Tinggi untuk membentuk dan memimpin pemerintahan darurat dan memindahkan ibu kota Republik ke Bukit Tinggi. Pengerahan pasukan secara besar-besaran oleh Belanda dan keunggulan dari sisi persenjataan, maka Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Sudirman, memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan cara perang gerilya. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam kondisi sakit dan hanya memiliki satu paru-paru yang berfungsi, memimpin pasukannya keluar masuk hutan guna melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Pada awal Februari 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirimkan surat kepada Panglima Besar Sudirman yang isinya untuk mengadakan sebuah serangan besar ke ibu kota Yogyakarta guna menganulir pernyataan bahwa Republik sudah sangat lemah dan menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih eksis berdiri. Jenderal Sudirman pun meminta kepada Sri Sultan untuk menghubungi Letkol Soeharto sebagai Komandan Wehrkreis III yang menaungi wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk menyusun rencana serangan. Pada tanggal 14 Februari 1949, Sri Sultan pun menemui Letkol Soeharto. Dan pada mulanya disepakati serangan besar ini akan dilakukan pada tanggal 20 Februari 1949. Tetapi rencana ini bocor dan rencana serangan pun terpaksa diundur. Akhirnya, pada tanggal 1 Maret 1949, pukul 6 pagi, serangan besar ini terjadi. Pasukan TNI menyerang posisi pasukan Belanda di seluruh kota. Serangan ini dilakukan dari segala penjuru. Sektor utara dipimpin oleh Mayor Kusno, sektor selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono, sektor timur dipimpin oleh Venje Sumual, dan sektor barat dipimpin oleh Letkol Soeharto. Dan untuk serangan dalam kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Serangan besar-besaran dari pasukan Republik ini mengakibatkan 6 orang pasukan Belanda tewas, 3 diantaranya polisi, dan 14 luka-luka. Dari pihak Republik sendiri, sebanyak 300 prajurit dan 53 polisi gugur pada peristiwa ini. Serangan besar ini berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta.
TNI menguasai Yogyakarta selama 6 jam dan mundur secara teratur guna membiarkan bala bantuan Belanda yang datang dari Magelang masuk ke Yogyakarta. Mr. Alexander Andries Maramis yang saat itu bertugas sebagai perwakilan Indonesia yang berkedudukan di New Delhi, India, menggambarkan kebahagiaan yang luar biasa dari para staf yang bertugas setelah mendengarkan siaran radio yang ditangkap dari wilayah Burma tentang serangan besar-besaran TNI ini. Dan serangan ini lantas menjadi headline di surat-surat kabar India. Hal ini tentu mempermalukan Belanda, karena pada sebelumnya Belanda menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah sangat lemah. Namun, berbanding terbalik dengan yang dialami Belanda, serangan ini justru membuat posisi Indonesia semakin kuat dan menaikkan posisi tawar Indonesia pada setiap perundingan. Akhirnya, setelah dunia internasional menyaksikan serangan ini, posisi Belanda semakin tertekan dan memaksanya untuk melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak Republik. Hingga akhirnya, pada tanggal 23 Agustus 1949, diadakan sebuah pertemuan di Den Haag antara pihak Indonesia dan Belanda. Pertemuan ini kita kenal sebagai Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini berakhir pada 3 November 1949 dan pada akhirnya secara resmi tanggal 27 Desember 1949 di Istana Dam, Kota Amsterdam, Ratu Juliana menandatangani akta pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia. Sekian video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe.